Kita berjumpa lagi malam hari ini dengan Bapak Timotius Hermawan SK. Beliau adalah Gembala GBI Kingdom of Love, Hotel Harper, Purwakarta. Namun sebelumnya kita akan mendengar satu pujian yang dibawakan oleh Sean Ariel Untung, Tangan Kuat yang Memegangku. Selamat menyaksikan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kuasa-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Shalom, Callers dimanapun Anda berada, senang kembali bisa menyapa Bapak Ibu di ruang keluarga. Kingdom of Love terus menyelenggarakan kita online lagi setiap malam sebagai bentuk nutrisi bagi setiap jemaat agar kita tetap bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Nah, malam hari ini di tengah-tengah kita hadir Bapak Timotius Hermawan SK. Beliau adalah Gembala Gereja GBI Kingdom of Love di Hotel Harper, Purwakarta. Dan beliau akan menyampaikan sesuatu bagi kita yang penting untuk kita bisa menyimak bersama-sama. Mari Pak Timotius, silakan disapa Callers seluruh Indonesia.
Shalom caller, selamat malam. Senang kembali malam hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam call malam. Malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sederhana, Ya. Juan. Ya, sesuatu yang ada di sekitar kita mengenai warisan. Ya. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama apa sih warisan itu, apa sih yang sebenarnya kita harus wariskan kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita, dan terlebih kepada generasi kita, generasi di gereja juga. Karena itu hal yang penting yang harus kita berikan kepada generasi setelah kita. Karena tidak mungkin kita selamanya ada di gereja ini. Oke. Pasti ada saatnya. Ya, jadi selalu saja konotasinya kalau berbicara tentang warisan, kita menghubungkan dengan uang, dengan harta, dengan tanah, dengan rumah. Tapi hari ini mungkin ada perspektif yang berbeda yang akan disampaikan oleh Pak Tim. Mari kita akan menyimak bersama-sama. Silakan Pak Tim. Ya, callers, arti warisan itu adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain, baik itu berupa harta maupun ilmu. Nah, seringkali konotasi warisan itu identik dengan seperti yang Pak Juan sampaikan, identik dengan harta, Ya. identik dengan tanah, deposito, uang, kekayaan. Ya. Nah, tapi kita lupa terkadang kita harus sebenarnya tidak hanya mewariskan dalam berbentuk yang materi. Ya. Karena materi ini suatu saat kalau tidak dikelola dengan baik, kalau tidak dikelola dengan benar, ini akan habis. Ya. Nah, seringkali kita menjumpai ada sebuah perusahaan yang besar yang didirikan oleh generasi sebelumnya, mungkin sekarang dikelola oleh generasi yang ketiga atau keempat, itu perusahaannya sudah tidak lagi eksis. Ya. Nah, hal itu dikarenakan orang yang mengelola kurang cakap. Kurang cakap. Nah, bisa juga orang yang mengelola ini adalah orang yang hanya bisa menghambur-hamburkan saja. Nah, oleh sebab itu penting sebuah perusahaan itu juga selain langsung diserahkan kepada generasi berikutnya, Ya. ada juga istilahnya tetap harus ada pendampingan daripada generasi sebelumnya. Oke. Nah, Ya. sehingga saat perusahaan ini sudah diberikan tongkat estafet kepada generasi sebelumnya, diharapkan perusahaan ini akan jauh lebih maju. Ya. Nah, akan jauh lebih maju, jauh lebih berkembang, jauh lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya. Di kitab Amsal 17 ayat yang 6 dikatakan sebagai berikut. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Ya. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, orang tua generasi sebelumnya akan sangat bangga jika apa yang sudah dirintisnya puluhan tahun yang lalu bisa jauh lebih berkembang, jauh lebih maju. Ya. Nah, bahkan mereka bisa, kalau Tuhan kasih umur panjang, mereka boleh menikmati keberhasilan ini bersama-sama. Ya. Nah, akan tetapi kehormatan bagi anak-anak adalah nenek moyang mereka. Dalam arti begini, apa yang mereka saat ini generasi sekarang yang mereka rasakan, mereka alami, itu terkadang mereka kurang respect dengan nenek moyang mereka. Karena apa? Karena nenek moyang mereka dikenal sebagai, maaf kata, sebagai koruptor. Oh, oke. Nah, sebagai orang yang tidak berlaku bijak, sebagai orang yang pembunuh, sebagai orang yang pencuri. Nah, ini yang harus disadari betul-betul bahwa apa yang juga seperti yang saya sampaikan kemarin di Morning Glory, bahwa nilai yang harus kita wariskan adalah sesuatu nilai yang baik di dalam kehidupan ini. Ya. Nah, supaya itu boleh menjadi
menjadi kebanggaan, menjadi sesuatu yang bisa kita wariskan bagi generasi setelah kita. Nah, dan juga ini tidak hanya diperlukan di istilahnya di dalam keluarga, di dunia sekuler. Saya rasa juga di kehidupan bergereja pun kita harus menyiapkan generasi setelah kita. Dan bersyukur Bapak Gembala sudah menyiapkan generasi di bawah kita ya. Betul. Ada Sean, ada Obed dan lain sebagainya. Itu adalah generasi call berikutnya setelah kita. Iya. Nah, begitu Pak Om Juan. Iya, berarti yang dimaksud dengan legacy itu bukanlah berbentuk hal yang material, tetapi keteladanan begitu ya Pak ya. Betul. Bagaimana supaya generasi berikutnya bisa meneruskan sesuatu yang memang berharga untuk mereka bisa kerjakan selanjutnya. Begitu ya. Ya, selanjutnya ada yang lain Pak Tim? Ya. Nah, di Amsal 22 ayat yang pertama juga dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ya. Dikasih orang lebih baik dari perak dan emas. Ya, nama baik. Nama baik. Jauh lebih berharga. Ya. Nah, terkadang orang juga istilahnya hanya mewariskan kekayaan. Kekayaan. Nah, tapi mereka lupa mewaris bahwa nama baik itu juga harus perlu loh. Betul. Dalam arti seperti yang tadi saya katakan, jangan sampai kita sebagai orang tua itu dikenang sebagai koruptor. Kita dikenang sebagai orang yang suka jahat sama orang lain. Kita dikenang sebagai orang yang pelit. Nah, tentu anak cucu kita akan malu. Itu yang harus kita ingat. Makanya hidup kita hari ini itu menentukan masa depan kita, menentukan masa depan anak cucu kita. Kita mau dikenang sebagai apa? Sebagai orang yang murah hati, sebagai orang yang suka memberi, atau sebagai orang yang pelit, atau sebagai orang yang hidupnya kurang baik. Nah, itu yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Kita harus wariskan nama baik bagi generasi kita berikutnya. Kita nggak tahu loh, mungkin nanti cucu kita bilang, oh suatu saat kalau nanti cucu kita bertemu dengan orang lain, cucu kita ngomong, oh engkong saya itu namanya Tius dari kota X. Nah, ternyata yang diajak omong itu adalah teman saya. Atau istilahnya orang yang tahu masa lalu saya. Ya, mengenal baik. Mengenal baik. Cucu saya bilang, oh engkong kamu itu dulu begini. Nah, cucu saya kan nggak tahu apa-apa. Ya. Tapi mereka setelah tahu cucunya Tius, mereka kok engkong saya hidupnya dulu begitu ya. Ya. Jangan sampai anak cucu kita mengalami hal yang sedemikian. Nah, jangan sampai hal yang demikian itu dialami oleh anak cucu kita. Kalau kita juga mewariskan kekayaan, kita tadi saya katakan kita harus tidak hanya mewariskan kekayaan dalam berbentuk materi, tapi juga ilmu apa? Ilmu untuk mengelola supaya kekayaan itu tidak habis. Nah, dan juga istilahnya nilai yang selanjutnya kita harus mengajarkan anak-anak kita itu untuk tidak tamak. Seperti yang sering dikatakan Pak Gembala, karena ketamakan ini adalah akar dari segala dosa. Ya. Seringkali orang tidak bisa bersyukur dengan harta warisan, dengan apa, orang tua juga mungkin sudah adil kali ya, kalau anaknya 4 ya hartanya 10 juta dibagi 2,5 juta. Nah, tapi terkadang juga orang kalau punya sifat rakus ya repot ya. Nah, terkadang juga istilahnya seperti yang juga bangsa Israel itu kan kalau anak sulung punya hak kesulungan ya, punya hak yang lebih. Nah, ada juga yang istilahnya kita pun juga mengalami, oh kalau yang cewek nggak dapat apa-apa, yang cowok nih yang dapat gede. Nah,
Itu juga saya rasa kurang wise lah ya dari Ya, dalam ya. kehidupan ini ya. Ya. Nah, begitu Om Juan. Oke. Nah, hari ini kita mendapatkan pencerahan dari apa yang dipaparkan oleh Bapak Timotius Hermawan maksud saya, bahwa warisan yang penting itu yang sebuah legacy yang kita turunkan kepada generasi berikutnya bukan berbicara melulu tentang hal-hal yang bersifat materi, tentang harta dan kekayaan, tetapi keteladanan. Ya. Nah, Rick Warren, seorang hamba Tuhan dari gereja Saddleback berkata dalam bukunya Driven Life, The Purpose Driven Life mengatakan kita harus mengerti untuk apa kita hidup. Dan kalau kita mati, kita mau dikenang seperti apa. Ya. Nah, kalau nanti kita meninggalkan sebuah legacy yang tidak menjadi keteladanan bagi generasi berikutnya, tentu itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan Ya. bagi generasi berikutnya. Oke, pertanyaannya bagaimana Pak Tim supaya kita bisa mewariskan sesuatu yang bernilai penting bagi generasi berikutnya? Hal apa yang bisa kita lakukan, hal apa yang bisa kita kerjakan? Ya. Ya. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, mewariskan sesuatu yang baik. Kita Ya. mau belajar dari tokoh seorang yang bernama Musa. Musa, oke. Ya. Saya bacakan di Ulangan yang ke-6 ayat 6 sampai 13. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang Ya. kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan kenyang dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, Ya. dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu dan kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, dari ayat pembacaan firman Tuhan ini saya ada dua poin yang saya catat di sini. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Bahwa keberadaan kita saat ini kalau tanpa campur tangan Tuhan itu tidak bisa. Ya. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Kita harus sampaikan kepada anak cucu kita bahwa perjalanan kita jika sampai pada titik ini itu semua hanya karena Tuhan. Bukan karena usaha serta-merta kita bekerja keras. Memang kita bekerja keras dan diharuskan kita bekerja keras. Tapi finalnya itu adalah berkat anugerah daripada Tuhan. Amin. Amin. Ya, itu. Poin yang kedua, kita harus hidup akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Oke. Beribadah kepadanya. Kita harus hidup takut akan Tuhan Takut akan Tuhan. dan beribadah kepadanya. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada anak cucu kita, Pak Pendeta Juan. Dan berarti juga kita harus mewariskan iman kita. Iman. Ya, Oke. warisan iman itu adalah warisan yang terpenting. Nah, jangan sampai anak cucu kita itu pindah ke lain hati. Nah, Ya, ya. Oke. Luar biasa hari ini kita mengerti bahwa sebuah warisan bisa kita
turunkan legacy kepada generasi berikutnya ketika kita takut akan Tuhan, kita beribadah kepada Allah, maka dengan sendirinya kita akan memperagakan satu kehidupan yang menjadi teladan bagi orang lain. Dan tentu mereka yang melihat gaya hidup kita, cara hidup kita, akan juga meneladani bagaimana kita pernah hidup. Kira-kira seperti gitu Pak Ya. Tim ya. Oke. Ada closing statement yang mau disampaikan? Oke, sekali lagi wariskan iman kepada anak cucu kita. Haleluya. Kalau kita mau wariskan, wariskanlah iman. Dan juga jangan istilahnya, kalau boleh istilahnya jangan warisin yang aneh-aneh lah. Contohnya nih, kalau sudah mau meninggal nih, mau meninggal, terkadang ada orang tua yang berpesan aneh-aneh, jangan begini, jangan begini. Nih, Kasih wasiat ya. kasih wasiat. Nah, ya kan? Nah, pernah ada satu kisah seperti ini, Om Juan. Ada sepasang muda-mudi yang sudah lama pacaran, tapi mereka tidak kunjung menikah. Selidik punya selidik, ada salah satu pesan dari orang tua yang masih dipegang. Oh, oke. Yaitu apa? Tidak boleh kawin dengan lain suku. Nah, sehingga mereka nggak kawin-kawin nih. Ini kan juga menyulitkan. Padahal mereka sudah dewasa, sudah istilahnya sudah mengenal satu dengan yang lain. Seperti itu. Ya. Nah, akhirnya mereka ya menikah juga, tapi istilahnya kenapa mesti prosesnya itu lama? Karena ada pesan dari orang tua sebelum pesan meninggal seperti itu. ya. Oke, ya. Baik. Jadi kita sebagai orang tua atau kita yang hidup sekarang tentu kita ingin meninggalkan satu warisan yang baik bagi generasi berikutnya. Tentu bukan sesuatu yang aneh-aneh, bukan sesuatu yang berhubungan dengan harta dan sebagainya. Tunjukkanlah keteladanan baik, maka generasi berikutnya akan menyerap satu kehidupan yang kita peragakan dan mereka pasti akan menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Nah, kita berterima kasih hari ini kita sudah mendapatkan pemaparan penting dalam hal warisan. Kiranya mari kita bersama-sama memperagakan satu kehidupan yang bisa memberikan keteladanan bagi generasi berikutnya. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih hari ini. Tuhan. Kami boleh mendapatkan pencerahan melalui firman-Mu. Bagaimana kami sebagai orang tua atau kami yang hidup hari ini. Untuk kami bisa memberikan warisan, keteladanan kepada generasi berikutnya. Tidak lain dan tidak bukan bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami takut akan Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Sebab dengan demikian kehidupan kami akan terjaga menjadi sebuah kehidupan yang benar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kami semua, berkati semua yang menyaksikan acara ini. Kiranya kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saya mau sampaikan kiranya kita tetap boleh menyaksikan kita online lagi yang diselenggarakan setiap malam pukul 8. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan hadir untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya semua kita dikuatkan dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Kingdom